Pemirsa, wilayah Aceh Utara, Provinsi Aceh kini darurat bencana banjir. 25.000 lebih warga harus mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Ketinggian air banjir di Aceh Utara masih signifikan dan belum surut. Curah hujan membuat air banjir merendam 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Lebih dari 11.000 kepala keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Aktivitas warga pun lumpuh total. BPBD Aceh Utara menyiagakan rapid boat atau kapal mesin untuk mengevakuasi warga dan mendata korban banjir. Petugas mencatat terdapat penambahan lokasi yang terdampak banjir. Ketinggian banjir bervariasi dan kini mencapai 2 hingga 3 meter. Penambahan daripada kecamatan yang terdampak, ya. Oke. Selanjutnya kita melihat adanya korban terdampak, yaitu masyarakat yang terdampak terdapat 11.320 KK dengan jumlah jiwa 38.287 jiwa. Itu yang terdampak update sementara sampai jam sekarang, ya. Sementara itu, dengan meluasnya banjir di Aceh, petugas kepolisian dan tim kesehatan harus mengarungi banjir guna mengevakuasi ibu hamil di Desa Gedebang, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara. Korban bernama Dewi ini hanya bisa pasrah karena kondisinya yang lemah akibat pendarahan. Mau operasi anak ketiga. Udah berapa lama terjebak, Bu, di dalam air? 1,5 jam atau 2 jam lah. Dari tadi, Bu? Jadi harus dievakuasi tadi, Bu? Iya. Memang harus segera nih, Bu, ya? Iya, segera, memang harus operasi. Udah 2 hari. Kondisi banjir di Aceh saat ini merupakan banjir terparah kedua selama tahun 2022. Warga yang mengungsi pun semakin banyak, lantaran ketiga sungai di Aceh semakin meluap akibat hujan yang terus mengguyur Aceh. Warga berharap pemerintah segera bertindak dan segera mengantisipasi banjir yang semakin meluas. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil dan Muhammad Jafar Yusuf Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir di Aceh sudah bersama dengan kami saat ini Dr. Ilyas Yunus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Selamat siang, Bapak Ilyas. Ini sudah hampir sepekan, Pak. Banjir telah melanda Aceh dan sudah ditetapkan siaga darurat. Saat ini penanggulangannya seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Anggi, Ya, Mas halo. Wilson bisa dengar suara kami, Mas? Iya, bisa, Pak. Pak Ilyas bisa. Saat ini banjir di Aceh Utara itu dari 19 kecamatan yang terdampak banjir pada mulai tanggal 4 Mei, itu hari ini semua kecamatan sudah surut, Mas. Sudah surut. Kemudian pengungsi kita hari ini memang masih ada titik pengungsi. Kemarin masih 77 titik pengungsi, tapi hari ini sudah berkurang sekitar 52 titik pengungsi. Nah, masyarakat TNI Polri hari ini sudah mulai bersih-bersih di perkampungan warga, kemudian di sekolah-sekolah, menasah dan masjid, Mas. Baik, tapi saat ini kan musim juga masih musim hujan maksud kami, Pak Ilyas. Ini lantas bagaimana penanganan ke depannya agar banjir ini tidak kembali lagi terjadi dan juga tidak membuat warga kesulitan untuk beraktivitas? Nah, memang untuk banjir Lok Sukun, memang ini setiap tahun ya, setiap tahun terjadi banjir Lok Sukun. Yang pertama, banjir Lok Sukun ini dia bukan karena curah hujan yang tinggi di Lok Sukun ataupun di Aceh Utara itu sendiri. Di samping itu maksud saya itu ada banjir kiriman dari Benar Meriah. Karena Krungkerto ini muaranya itu dari Benar Meriah, Mas. Jadi kepada masyarakat khususnya yang di wilayah Lok Sukun, Perak Timur dan Matangkuli itu harus waspada karena biasanya kalau di Aceh itu musim penghujan itu memang mulai September, Oktober, November, dan Desember. Ini kita selalu wanti-wanti kepada masyarakat khususnya itu selalu waspada. Apakah ada daerah atau tempat yang disiapkan sebagai tempat singgah atau untuk warga mengungsi begitu, Pak? Karena mengantisipasi situasi
ini? Kalau di Aceh itu tempat pengungsian yang paling banyak itu kalau di Jawa itu namanya surau, tapi kalau di kami namanya menasah dan masjid itu tempat pengungsi yang paling banyak gitu. Cukup dekat dan cukup bisa diakses oleh warga sekitar. Oh, Pak, itu jaraknya? pasti. Di sini setiap desa ataupun kampung kalau di sini itu ada menasah-menasah. Oke. Baik, tadi kan masih ada 50 titik tempat pengungsian, Pak. Ini mengapa warga belum kembali ke rumah mereka masing-masing? Apakah memang karena takut gitu banjir susulan akan datang dalam waktu dekat? Enggak, sebenarnya ini kan lagi pembersihan, pembersihan Mas Wilson, itu ya masyarakat menunggu ini sebenarnya. Tapi kita persiapkan dapur-dapur umum masih di tempat-tempat pengungsi. Untuk kebutuhan logistik warga sendiri saat ini apakah sudah cukup atau memang masih menunggu bantuan yang lain atau seperti apa kondisinya saat ini? Kalau bantuan pasti artinya kalau dikatakan cukup itu nggak pernah cukup Mas ya. Apalagi di tempat pengungsian. Tapi pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara, TNI Polri hari ini kita sudah menyalurkan bantuan ke titik-titik pengungsi. Baik, tadi kan banjir dikatakan dari daerah sekitar, Pak. Ini bagaimana koordinasi dengan wilayah lain supaya banjir ini tidak terjadi kembali, penanggulangannya seperti apa? Apakah mungkin ada pembuatan kolam atau kantung-kantung air di sekitar sana? Ya, memang ini permasalahan. Sebenarnya permasalahan di Aceh Utara ini semenjak zaman Belanda ya Mas ya. Semenjak zaman Belanda. Nah, kami pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara hari ini sedang memikirkan bagaimana normalisasi sungai-sungai yang ada di sekitar Aceh Utara, khususnya daerah Lut Sukun ini, Mas. Nah, mungkin untuk tahun ini kita akan membuat DID dulu karena ini membutuhkan anggaran yang paling besar. Nanti juga kita akan mengusulkan kepada BNPB mungkinnya ada dana-dana dana rehab rekon dari BNPB. Oke, bagaimana untuk antisipasi akan banjir susulan nanti Pak? Sudah mengantisipasi dengan langkah-langkah lain gitu? Oh, itu pasti. Nah, kita mitigasi bencana ini sebenarnya sebelum bencana kita sudah melakukan mitigasi bencana. Yang pertama ya kita berharap kepada khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, yang dekat dengan Sungai Krungkerto ini, ya ini harus waspada. Ini yang paling penting, Mas. Karena bencana ini bisa datang kapan saja, bisa pagi hari, siang ataupun malam hari. Baik, kita harapkan bencana ini tidak lagi menimpa warga di sana, dan jika pun menimpa, kita harapkan semoga pemerintah dan juga warga ini lebih siap dalam menghadapinya. Terima kasih Pak Ilyas Yunus atas waktu dan informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak.